Dari seorang bapak, seorang pria yang mengalami di mana perjumpaan Tuhan, sebelum mengenal Tuhan, setelah mengenal Tuhan, dan apa yang Tuhan lakukan, dan mengalami 2 kali kuliah khusus. Jadi mari Bapak Ibu kita dengar langsung Pak Dwi Yono, silakan. Salam, puji nama Tuhan. Terima kasih khususnya buat Bapak Gembala Senior, Bapak Pendeta Timotius Arifin yang sudah bersedia mengundang saya untuk bersaksi di Lembah Pujian pada siang hari ini. Terima kasih. Nama saya Dwi Yono, saya dari Banyuwangi. Saya berasal dari keluarga yang bukan Kristen. Sekitar selama saya hidup saya itu berantakan gitu. Kalau Pak Istio, sahabat saya bilang hidup saya itu brengsek gitu. Jadi selama hidup saya memiliki keinginan yang begitu besar untuk menjadi lebih baik, tapi dengan cara yang begitu tidak wajar gitu. Jadi sampai akhirnya saya mabuk, saya minum, saya jual narkoba, mau jual diri tapi nggak laku gitu. Sampai akhirnya tahun 2015 saya ketangkap polisi dan saya dipenjara selama 4 tahun 4 bulan. Di sana saya tidak bertobat. Tahun 2008 saya mendapat PB atau pembebasan bersyarat. Saya bebas bertemu dengan istri saya. Ini istri saya namanya Ida Ayu Widya Eka Agustina. Tapi KTP-nya Kristen gitu. Terus waktu saya kenal dia, saya tanya gini, mau pacaran dengan saya? Saya nggak cari pacar, saya cari suami katanya gitu. Saya lihat KTP-nya Kristen, oh nggak apa-apa, wong aku nggak nikah sama Yesus kok. Saya nikah sama kamu gitu. Akhirnya dia punya syarat jika saya mau menikahi dia, mengantar dia ke gereja setiap hari Minggu. Karena dia tidak bisa memisahkan imannya kepada Yesus. Akhirnya saya antar dia ke gereja. Suatu hari ada bapak namanya Pak Siswanto itu bersaksi begini. Saya itu mantan pemuda Muhammadiyah seProbolinggo. Setiap pendeta pelayanan ke kampung saya, wiper mobilnya saya urap pakai kotoran sapi, bannya saya kempesi, tapi dia nggak kapok. Suatu saat pendeta itu lupa akan Alkitabnya di situ. Akhirnya saya curi. Saya pikir kalau pendeta khotbah tanpa Alkitab dia nggak akan bisa khotbah. Sampai akhirnya di rumah dibuka. Kalau kami dulu di keyakinan kami selalu berseru kepada Tuhan, minta jalan yang lurus itu. Tapi Bapak itu waktu baca, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada satupun yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Hati saya itu bukan tersentuh, panas sih ya, karena saya lihat Bapak itu dajjal orang ini. Karena saya waktu itu bukan seorang Kristen ya dalam sebuah gereja. Sampai akhirnya saya bilang sama istri saya suatu hari akan cari Bapak itu untuk tanya kebenarannya. Ya kamu cari. Akhirnya di situ kan banyak jemaat. Katanya kalau dalam Alkitab 1 orang berkumpul, aku hadir di situ. Di situ ada Yesus ternyata. Tapi saya tidak tepati janji saya. Sampai akhirnya kami berumah tangga, punya anak 1. Saya masuk lagi karena hidup saya masih dalam narkoba. Pada saat masuk lagi itu saya sudah putus asa. Hilang akal, hilang pikiran. Saya hanya berkata begini sama istri saya, kamu cari suami lagi. Kalau saya lebih dari 1 tahun. Akhirnya Tuhan taruh perkataan dalam lidahnya. Hari ini yang bisa nolong kamu cuma ada 3. 1 Tuhan, 2 saya, 3 diri kamu sendiri. Kalau kamu punya Tuhan, minta sama Tuhanmu. Karena kita beda keyakinan waktu itu, meskipun menikah. Kalau kamu punya setan, minta sama setanmu. Percaya setan aja saya nggak bisa loh, apalagi percaya Tuhan. Kan gitu. Sampai akhirnya saya putus asa. Di situ saya bertemu teman-teman saya. Waktu itu berdoa. Dia berdoa seperti ini, Bapak kami yang di dalam surga, kami domba-dombamu tersesat. Saya pikir gini, saya ini manusia bukan domba. Akhirnya saya terus domba-domba tersesat itu dalam hati saya. Akhirnya saya mengaku dalam dosa saya, iya Tuhan saya tersesat. Saat itu Tuhan pulihkan. Karena Tuhan kita itu seperti Bapak Gembala-Gembala katakan, bukan Tuhan yang merestorasi. Setiap rusak dalam hati kita, itu bukan diperbaiki, tapi diganti dalam nama Yesus. Haleluya. Jadi setelah itu saya bertekun, saya ikut som di GBI Rokuta. Saya termehek-mehek di jamaah Tuhan, nangis-nangis sendiri di jamaah Tuhan. Saya merasakan hadirat Tuhan begitu luar biasa dalam hidup saya. Dia bimbing saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Hingga sampai di tahun 2019 kami mencoba untuk buka usaha kami, yaitu kedai kopi di pinggiran Buduk
Itu kira-kira orang nggak ada yang tahu dari sini ya. Buduk itu hampir nggak ada yang tahu. Teman-teman saya bilang gini, nggak mungkin kamu jalan di sana. Tempat itu desa. Tapi hidup saya bukan harta mereka. Hidup saya ini katanya Tuhan. Saya tetap melangkah dengan iman saya. Waktu saya buka itu bukan rame. Kalau kata Pak Arifin, rame gitu. Jadinya itu rame sekali sampai kita buka di outlet kedua. Pada saat buka outlet kedua, Tuhan bilang gini, jika hari ini kamu minta sesuatu dalam doaku, dan aku memberikannya kepadamu, apakah itu menjamin kamu untuk dekat sama aku? Iya Tuhan, amin, saya bilang gitu. Disuntek gini saudara, digerojok, kalau air orang Jawa bilang gitu. Saya diberkati luar biasa, awalnya 2, sekarang menjadi 10. Haleluya. Jadi itu dibangun bukan karena sebelum corona, itu bahkan kami didirikan kurang dari setahun di masa corona. Di situ tuh Tuhan luar biasa. Saya nggak heran sama duitnya, saya nggak heran sama restorannya, saya heran dengan caranya Tuhan. Karena dari situ saya boleh melihat bahwa Tuhan itu ajar saya untuk mengerti dan percaya bahwa orang berdosa seperti saya berharga di mata Tuhan. Saya tutup kesaksian saya 1 minggu yang lalu, Bapak Timotius Arifin mau singgah ke tempat saya. Habis itu saya cerita, Pak Arifin, saya dulu pernah mimpi bertemu Tuhan, saya dengar suara Tuhan, saya tanya gini, Tuhan mau apa dalam hidup saya? Tuhan kasih 3 hal, teruslah berbuat baik, tunjukkan kepada mereka, dan komitmen dengan aku. Saya bingung, Pak Arifin komitmen itu apa? Belum selesai ngomong Pak Arifin bilang apa? Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Amin. Demikian kesaksian saya, terima kasih, kiranya boleh menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan, di mana perubahan dalam mengalami Tuhan luar biasa. Oh, luar biasa. Dan mungkin Dedi mau nanya sesuatu, masih ada waktu 3 menit sebenarnya. Yang saya terkesan itu ya Dayu ya, bagaimana dari orang yang mementingkan diri sendiri, hatinya berubah. Ketika kamu berpuasa untuk teman dari istrimu ya, betul ya? Yang terkena HIV. HIV, ya. Ceritakan. Baik. Itu tanda orang di jamaah saya tambah Tuhan lagi sedikit. itu memperhatikan orang lain. Suatu hari Tuhan latih saya untuk mengimani setiap janji-janjinya dia. Tanja orang percaya, tumpang tangan, dia akan sembuh. Waktu itu ada teman saya, temannya istri saya, itu perempuan. Badannya tinggi, agak gemuk. Datang ke rumah saya, dia garuk-garuk tangannya. Roh Kudus, saya kepedean waktu itu bilang Roh Kudus ya. Tapi Tuhan seperti bicara gini, temannya istrimu tuh kena HIV loh. Saya bilang gini, masa It's HIV. HIV. Habis itu setelah anak itu pergi, saya cerita sama istri saya, tadi Roh Kudus itu bilang kalau temanmu kena HIV gitu. Wah, kamu ngawur kamu, masa orang gemuk dibilang HIV gitu. Kamu siapa yang ngasih tahu? Roh Kudus. Oh, bukan. Akhirnya kita lupakan cerita itu. Sampai 1 tahun kemudian. 1 tahun kemudian dia dengar cerita bahwa anak itu sakit, dibesuklah sama istri saya. Dan waktu dilihat itu sudah stadium lanjut. Waktu itu saya bilang seperti ini, bawa dia ke rumah. Habis dibawa ke rumah saya lihat itu, mohon maaf ya, mulutnya jamuran, tangannya bolong-bolong semua. Dan ini ada seperti kadas di lehernya itu. Dan mohon maaf, di kemaluannya itu kanker. Sudah HIV, kanker lagi. Baunya busuk. Istri saya diajak ke toilet untuk melihat itu. Akhirnya kita bawa ke puskesmas untuk cek VCT. Setelah dicek, itu memang stadium lanjut. Kita carikan konselor. Habis itu saya mau berdoa. Saya mau berdoa untuk kamu dalam nama Tuhanku. Kamu mau? Saya mau. Waktu saya mau berdoa, Tuhan bilang apa? Doamu gak cukup. Kamu harus puasa 40 hari. Saya bilang gini, gak mau saya, wong buat mama saya aja saya gak pernah puasa kok buat dia. Gitu. Akhirnya suara itu datang lagi. Kalau lapar dan haus tidak bisa kamu tangguh, bagaimana dengan dia? Itu busuk loh kata. Akhirnya saya bilang gini, kalau memang ini suara Tuhan saya berjalan. Seperti kebiasaan saya di penjara, saya mulai coret di dinding 1 hari, saya puasa. Tuhan yang baik itu, kenapa kita bilang bahwa Yesus itu baik, bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Roh Kudus suruh saya puasa 40 hari. Tapi di hari ke-25, Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna. Yes, haleluya. Karena apa? Karena apapun yang saya lihat itu, baik itu tangannya, rongga mulutnya, apapun itu, yang rusak, yang sudah habis sekalipun itu tercipta yang baru di dalam nama Yesus. Saya termehek-mehek, saya jabat tangannya tuh sampai nangis. Ini tanganku nih Tuhan nimbangi narkoba ini setiap hari. Tapi Tuhan itu
tidak pernah melihat tangan saya yang dahulu. Tetap masa depan saya bersama Tuhan. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Biasanya di mimbar enggak boleh promosi. Tapi saya promosi. Oh my dewe kok. Kopi kita. Kopi Yeah, kota, Pak. kopi kota, kopi kota. Kopi kota. Dia punya visi. Mulai dari pinggiran Setiap pergi ke kota. Ya itu? Yeah. Kelilingi kota Denpasar. Nanti kota-kota lain. Kopi kota. Amin. Oh saya sudah coba kopinya. Amin. Waduh. Oizy. Oh, isi. Ayo Tuhan berkati. Terima kasih, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Hidup ini adalah bukan. Hidup ini adalah perjalanan. Hidup ini penuh dengan ujian. Selalu memuji Tuhan apapun terjadi. Hidup untuk menyenangkan Tuhan. Oke. Hidup ini adalah perjalanan. Hidup ini memang penuh dengan ujian. Selalu memuji Tuhan apapun yang terjadi. Hidup selalu menyenangkan Tuhan. Oh, haleluya. Oh Tuhan, bentuklah diriku supaya ku selalu berkenan. Aku selalu apa yang kamu nantikan? Tuhan datang kembali, kan ku terima mahkota kemuliaan. Oh Tuhan, bentuklah diriku supaya ku selalu berkenan. Mahkota kemuliaan. Hidup ini peperangan adalah peperangan. Hidup ini penuh pertempuran. Mari kita tunaikan tugas yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, selagi aku masih kuat, tiba saatnya nanti masuk kemah abadi. Ku terima hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Bagaimana ya penjual narkoba jadi sakti? Bisa tahu orang sakit apa? Disuruh puasa 40 hari. Dia lupa cerita, waktu itu diajak orang yang sangat dia sayangi setelah istrinya itu ibunya. Sediakan makanan enak, dia enggak makan. Dan dia lulus ujian. Tangan yang dulu berbuat jahat, sekarang tumpang tangan orang sembuh. Tepuk tangan buat Tuhan dong. Ada harapan buat engkau. Di dalam kitab Keluaran pasal 17 ditunjukkan bagaimana umat Tuhan dalam perjalanan. Mereka baru mengalami kemenangan luar biasa. Dikejar oleh tentara Firaun. Negara adikuasa pada zaman itu. Dengan kereta perang,
Dengan pasukan kavaleri, pasukan berjalan kaki, kejar mereka. Dan mereka ini bangsa budak. Mereka tidak punya senjata. Tapi Tuhan punya janji. Ulangan 6 ayat 23 berbunyi begini. Sebab Tuhan mengeluarkan kita dari tanah Mesir. Kita dibawanya keluar. And he brought us out from thence. Supaya kita dapat dibawanya kemana? Masuk. Katakan keluar. Masuk. Keluar. Masuk. Untuk apa? Untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangnya. Hei, apa Tuhan perlu bersumpah? Hati-hati kalau ada orang bilang, sumpah mati, sumpah atas nama kuburan ibuku, hati-hati. Orang itu saking tidak bisa dipercaya sampai sumpah-sumpah. Orang bersumpah demi yang lebih tinggi dari dirinya. Tetapi kepada Abraham, aku bersumpah demi diriku sendiri. Aku membuat keturunanmu sangat banyak. Seperti bintang di langit yang tidak terhitung. Kita tidak bisa menghitung berkat Tuhan. Nah, Tuhan membuat perbedaan ya. Karena Tuhan tidak punya rencana kita tinggal di padang gurun. Kuat saja ya yang tawakal. Kita memang harus menderita. Kita sudah ditetapkan untuk susah. Untuk membawa kamu masuk ke negeri. Yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Keturunanmu akan menduduki kota-kota mereka. Tuhan membuat janji untuk orang yang taat. Saya dengar kesaksian bukan satu, ada lagi tuh yang sembuh lagi. Jadi keluarga ini kerjanya itu nolongi orang-orang yang sudah busuk, yang sudah bau. Sebab kita pernah ada di situ. Saudara yang kasih Tuhan, remember this. Kenapa mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian? Because of their unbelief. Karena ketidakpercayaan mereka, Ulangan 8:13. Karena terintimidasi. Karena punya mental budak. Punya mental belalang. Waduh, kopi kota. Bukan kopi pinggiran ya. Itu iman loh tuh. Kopi deso. Kopi gobrak. Enggak. Kopi kota. Waduh. Tepuk tangan buat Allah kita. Deso yang orang desani. Yang gitu ya. Nah saudaraku yang kasih Tuhan. Mereka berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Kita harus selalu move on. Banyak orang tidak bisa move on. Mereka tinggal di tempat yang lama. Ketika tiang awan itu bergerak di waktu siang dan tiang api di waktu malam. Ikut. Saya sampai di Bali karena tiang awan itu bergerak dari Surabaya bagi saya. Kalau enggak ya saya enggak ngalami hari ini. Dan sampailah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air. Kalau kita baca Keluaran 16, setiap hari turun mana? Roti dari sorga. Bagi umat Tuhan yang sungguh-sungguh percaya Tuhan berlaku satu janji dalam Yesaya 33 ayat 15 sampai dengan 17. Yesaya 33 ayat 15 sampai dengan 17. Kita baca sama-sama ayat 15, 1, 2, 3. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap. Ini nih. Kalau semua sehat tuh begini saudaraku. Amin. Yang menutup telinga, tutup telinga. Supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya. Supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seorang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Ya,
Kalau apartemen paling tinggi itu penthouse, saudara ya. Repent itu kembali ke puncak. Kembali kemana? Ke puncak, oke? Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Engkau memandang raja dalam semaraknya. Coba lihat ke atas. Orang yang hidupnya benar bisa melihat sang raja setiap saat. Dan akan melihat negeri yang terbentang jauh. Visinya jauh. Bisa melihat kekekalan. Bisa lihat apa? Kekekalan. Tapi airnya tidak ada. Ketika mereka haus. Kalau orang jasmani itu gitu. Terpengaruh dengan panca indera. Maka mereka marah, mereka bertengkar dengan Musa. Dan mereka mengatakan, kenapa kamu membiarkan kami mati bersama anak-anak dan ternak kami? Dan Musa berkata, Tuhan, mau ngapain ini? Karena aku semua dilemparin dengan batu. Hidup ini adalah perjalanan. Tapi perjalanannya itu bukan jalan tol. Bukan jalan yang mulus. Pengantin baru syok. Sebab pada waktu wedding itu kan bertabur mawar. Bertabur melati. Hidup tidak seperti itu. Padang gurun zin. Zin itu artinya duri. Hidup itu penuh dengan duri-duri. Tadi Yono lupa cerita. Dia melihat anaknya, dia nangis. Jadi apa anakku ini? Kalau aku tidak bertobat. Ya jadi University of Kerobokan yang berikutnya. Dia masuk University of Kerobokan, saudaraku. Nah saudara yang kasih Tuhan, mereka bertengkar dengan Musa. Saudara, Rafidim artinya the resting place. Tempat istirahat. Kalau kita di jalan tol saja ada beberapa tempat istirahat. Capek. Di mana-mana saya dengar. Pak, saya sudah capek. Saya nggak tahan lagi. Saya sudah nggak tahan dengan istri saya. Saya nggak tahan dengan suami saya. Saya nggak tahan dengan mertua saya. Saya mendengar suaramu. Tetapi kabar baiknya, Jesus is our Rafidim. Amin. Jesus is our resting place. Air kebutuhan utama manusia, bukan kebutuhan utama Bapa di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Saudara dengar tadi suara gembala? Kita punya Bapa yang terlalu baik. Oke? Saudara, hidup ini adalah perjalanan, hidup ini pertempuran, hidup ini ujian. Dan Tuhan berkata kepada Musa, ya, kebutuhan utama ya, manusia itu perlu air kan? Yesus berkata, barang siapa haus datanglah kepadaku dan minum. Amin. Dia berkata pada perempuan Samaria, kamu minum air dari sumur Yakub, kamu akan haus lagi. Tapi apabila kau minum dari air yang kuberikan kepadamu, akulah air kehidupan itu. Engkau tidak akan pernah haus lagi. Hidup saya penuh kehausan. Sampai 42 tahun yang lalu. Sekarang saya penuh dengan kepuasan. He's all I need. He's all I need. Jesus is all I need. He's all I need. He's all I need. Jesus is all I need. He's good to me. He's good to you. Jesus is good to you all. Akui, He's good to me. He's good to me. Jesus is all I need. Yes. Sebab
Dia mengeluarkan kamu untuk memasukkan kamu. He's brought you out to brought you in. Tidak tinggal di lembah kebodohan, lembah kerobokan. Ada pengharapan dalam Yesus. Pengharapan yang pasti tidak mengecewakan. Tuhan janji loh Yono, aku membuat perbedaan. Antara yang melayani aku dengan yang tidak melayani aku. Kalau tadi sudah dengar kesaksiannya ini calon pengkhotbah baru ya. Loh kok enggak yang percaya tepuk tangan dong. Tuhan tuh baik. Kamu masih mokong, masih dikasih putrinya. Haleluya. Dia adalah roti kehidupan. Matius 11 kan berkata, hai letih lesu, berbeban berat, datang kepadaku. Belajar daripadaku, Corona Academy, aku lemah lembut dan rendah hati. Mau dikasih Tuhan, rendah hati. Saya katakan tadi suara gembala, orang sombong tidak akan berdoa. Katakan Jesus, you are all I need. Amin. Pikulah kuk yang kupasang. Belajar padaku. Kuknya itu enak, bebannya ringan. Tuhan Yesus taruh kuk di atas pundak saya 42 tahun yang lalu. Enak saudaraku, bebannya ringan. Saya mengalami banyak ancaman, tapi saya dibawa ke tempat tinggi. Dialah kubu pertahanan saya dan saudara. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan mendapat selamat. Dialah keselamatan kita. Dialah kubu pertahanan kita. Rotinya disediakan. Ya. Air minumnya terjamin. Bahkan kopinya disediakan. Boleh kok cintailah produk-produk rock. Nah, saudara yang kasih Tuhan. Kemudian pada satu Tuhan berkata, pergilah ke gunung batu yang ada di Horeb itu. Engkau bersama para pemimpin daripada suku-suku ini. Dan bawalah tongkat yang kau pakai untuk membelah laut. Bisa enggak untuk membelah laut ya? Saya tahu ini senjata yang boleh masuk ke pesawat penerbang. Boleh lah? Jadi kalau ada orang mau ganggu domba saya, tak gebuk saudaraku. Saudara yang kasih Tuhan, hidup ini adalah peperangan. Lalu pukullah the rock, batu karang, batu besar yang ada di Gunung Horeb. Pukul. Lalu keluar apa? Air. Air itu kehidupan saudara. Orang Indonesia mungkin tidak kekurangan air ya. Tapi mungkin kekurangan fulus. Begitu umat itu penuh dengan sukacita, mereka minum sampai puas. Datanglah Amalek. Amalek itu gambaran setan. Gambaran kuasa kegelapan. Amalek artinya penghuni lembah. Kalau orang lagi lemah itu selalu nyalahkan orang lain. Nyalahkan pemimpin. Nyalahkan Tuhan bahkan. Dan bersungut-sungut. Karena itu kapan itu saya ajak kita nyanyi. Sungguh senangnya jadi anak Tuhan. Kemana-mana memuji Tuhan. Oke? Tiada yang dapat melawan. Hati senang walaupun ku banyak uang. Oh, hidup senang walaupun ku banyak uang.
Saya bilang sama Yono, lebih susah hidup banyak uang. Ketika susah, oh Tuhan, Engkau yang kubutuhkan dalam hidup. Hari Minggu mana? Koes. Hari lain, kenapa sih? Enggak apa-apa olahraga. Tapi yang lebih utama dari Tuhan namanya berhala. Kamu enggak bisa menyembah dua Tuhan. Kamu akan mengasihi yang satu dan menghina yang lain. Kamu tidak bisa menyembah kepada Tuhan dan kepada Mammon. Loh Tuhan itu enggak ada batasnya lah, hati-hati loh Yono, baru 10. Dan di tengah-tengah pandemi. Karena dia percaya corona akademi. Dia percaya corona blessing. Itulah Yesus, tepuk tangan bagi Allah kita saudaraku. Di tengah pandemi seperti ini, kita menyelesaikan 2 proyek. Di Surabaya itu 10 miliar. Kok 10? 50 miliar. Gedungnya nanti Desember kita pakai. Yang di sini 10 miliar, Sanur, Arcade, ya. Selesai saudaraku. Nanti tanggal 19 kita rayakan Natal di sana. Kok diem semua ya, ucap syukur. Haleluya. The joy of the Lord is my strength. Tanda orang berkemenangan itu selalu memuji Tuhan. Orang merekakan yang jahat Tuhan rubah jadi kebaikan. Amen. Tapi jangan lupa, Amalek menyerang mereka. Dalam Ulangan pasal 25, 17-19 mungkin, ayat yang terakhir itu diterangkan. Ingatlah Amalek yang menyerang kamu ketika kamu keluar dari Mesir. Ketika melawan mereka orang di Rafidim. The resting place is someone, his name is Jesus. The rock is someone, he is Christ. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan siapa yang diserang? Semua orang lemah pada barisan belakangmu. Dihantam mereka sedang kau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Ayat 18 bahasa Inggris. How he met thee by the way and smote the hindmost yang paling yaitu rentan, yang paling lemah di antaramu. Even all that feeble. Orang yang geloyoran. When thou was faint and weary and he feared not God. Saudaraku, rest itu saya buat suatu akronim untuk saudara harapkan apa yang saudara alami hari ini. Rest yang pertama, recharge yourself. R itu recharge yourself. Seperti HP. Kamu bingung kalau HP-mu lowbat. Bagaimana imanmu? Recharge yourself. Saya diberi sebuah yaitu power bank. Model baru kan enggak pakai kabel. Ya, tapi harus apa? Ditempelkan erat-erat. Kalau ada jaraknya enggak bisa. Itu nanti akan charge. Ada orang-orang yang kalau saudara ketemu itu saudara jadi lemes. Isinya komplain. Dia punya komplain akan segala hal. Tapi ada orang-orang yang sederhana. Tetapi kalau saudara ketemu itu, yes. Dan nomor 1 ya di hadirat Tuhan. Di hadiratmu aku puas. Di hadiratmu aku bebas. Di hadiratmu ada terang. Cahaya kemenangan Tuhan. He's the light of the world. Manusia perlu terang. Manusia tidak suka kegelapan. Tangisan boleh sepanjang malam. Tetapi sukacita akan datang di waktu fajar. Yesus adalah fajar kemenangan kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Lu sudah tahu mereka itu mengalami mujizat setiap hari. Bahkan sebelum mereka ngomel tuh paginya baru makan mana. Bangsa mana di dunia ini sih dikirimi mana roti dari sorga? Alkitab mengatakan the bread of the winner. Roti malaikat. Oh luar biasa saudaraku. Kaki mereka tidak jadi bengkak. Sepatunya tidak jadi rusak.
40 tahun, bosan juga ya kan. Yang E, encourage yourself. Seni membangkitkan diri sendiri penting. Kita melihat David ketika Siklak terbakar habis dan 600 tentaranya mau melempari dia dengan batu karena mereka semua telah pedih hati karena mereka mengalami yaitu begitu banyak kehilangan selama hari-hari ini. Anda gembala Komsel, kamu akan dikata-katain. But encourage yourself. David menguatkan kepercayaan pada Tuhan Allahnya. Tuhan engkaulah kekuatanku dan yang mengangkat kepalaku. Dia tidak cari orang lain. Share your burden. Pada siapa? Pada Tuhan. Hati-hati mau share pada siapa. Ada orang tidak perlu kita ceritakan. Ada orang-orang betul-betul toksik gitu. Ada. Tetapi satu lagi nih. Touch from heaven. Saya dengar kesaksian saya. Ketika saya mau dimasukkan ICU. Saya kasih nama ICU. ICU. Mati itu ICU. Amin. Bukan intensive care unit. Bukan ruang gawat darurat. Lalu saya nyanyi. Terima kasih Pak Edi. Mana Pak Edi Wijaya? Bapakku itu suka nyanyi. Suka teriak-teriak. Dan dia bilang pada direktur rumah sakit. Cari kamar sendirian. Nanti tetangganya terganggu. Saya masih ingat saya dioperasi lutut di Singapura. 2 tetangga saya minta pindah saudaraku. Oh, saya tidur pun bisa berbahasa roh, bisa nyanyi. Lalu saya nyanyi. When I'm down and oh my soul so weary. Saya nyanyi itu. Lalu saudaraku, saya minta Tuhan jamah saya. He touched me. Whoa, He touched me. And all the joy that floods my soul. Something really happened. And yes, I know. Mau terima? Jesus touched me and made me whole. Musa mengangkat tongkatnya. Ini tugas semua pemimpin. Berdoa syafaat. Ada seorang anak kita dari Surabaya pindah Semarang. Terkena COVID, tidak tertolong, meninggal. Saya telepon istrinya. Saya cuma omong Jesus love you. Ketika saya ngomong itu saudaraku. Kata-kata biasa bukan? Tapi dia kasih saya keterangan, Pak. Waktu Bapak bilang itu ada kekuatan masuk ke badan saya. Saya bisa menghadapi semuanya dengan penuh pengharapan dan iman. Lalu dia tunjukkan saya anaknya memuji Tuhan. Anak umur 3 atau 4 tahun. Mereka bisa melalui itu semua. Tuhan itu kekuatan kita. Ketika tangannya turun, Israel terdesak. Kalau gini kalah. Hei semua bapak yang ada di sini, angkat kedua tanganmu. Berdoa untuk istri, untuk anak-anak. Berdoa untuk orang-orang yang kau bina. Itu tugasnya. Sebab Tuhan itu panji-panji kemenangan kita. Kibarkan panji kemenanganmu. Declare your victory in Jesus. Ya, hari ketiga saya sembuh. Baru belakangan dokternya ngaku. Pak, terus terang ya Pak. Sebetulnya Bapak itu kasusnya berat. Tapi saya dulu enggak ngomong. Saya cuma bilang menengah. Tapi sebetulnya Bapak itu berat. Ada dokter di sini?
HSCRP itu orang normal paling tinggi 10. Saya 100 lebih. Jadi Bapak itu bukan cuma kena virus, Bapak itu kena bakteri, sudah masuk dalam darah. Artinya sudah menunggu awarahum. But here I am. Sebab Tuhan berkata, I will be there. Di mana? Di gunung kesesakanmu itu. Di gunung Horeb. Tetapi 1 Korintus 10 ayat 13 ayat keempat mengatakan, dan mereka minum semua dari batu karang yang mengikuti mereka. And that rock was Christ. Tuhan Yesus adalah the resting place. Tuhan Yesus adalah penyedia. Tuhan Yesus adalah pelindung. Dan kalau kata Tuhan, itu Adonai, YHWH, itulah Kristus sendiri. Sebab berkata, akulah. Semua nabi berkata, inilah jalan. Ya, yang dikatakan tadi sama Yono. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Sebab kalau nabi atau ngaku nabi tidak boleh bilang akulah. Inilah jalan yang lurus. Tapi Yesus berkata, akulah jalan. Akulah kebenaran. Akulah kehidupan. Tidak seorang pun datang pada Bapa kecuali melalui aku. Except through me. Dan di sini kita tahu batu karang yang dipukul itu adalah Kristus. Tempat itu diberi nama Massa dan Meriba. Massa itu ujian. Massa itu beban. Massa itu juga pencobaan. Hidup ini penuh pencobaan. Hidup ini bukan jalan tol, jangan percaya itu. Tidak ada jalan singkat, tidak ada saudaraku. Jalannya sulit. Berduri-duri. Meriba artinya pertengkaran. Ada suami istri yang sampai ke sini, kita gencatan senjata dulu. Nanti setelah selesai kebaktian kita lanjutkan. Tidak ada di sini. Sini kan semua baik kan? Di sini nggak ada, di sana sini ada. Lalu Musa dibantu oleh Harun dan Hur. Saya masih ingat ketika Pak Ahok ditanya, Pak, kenapa adikmu kok jadi pengacaramu? Saya ingat papa saya pernah berkata, katanya Pak Ahok, kalau perang pakai saudaramu yang kamu bisa percaya dengan hidupmu. Hari ini ucap syukur buat sahabatmu, buat saudaramu yang menyertai engkau selama ini. Ucap syukur buat mereka. Mereka lah Harun dan Hur itu. Musa capek. Lalu diberikan batu lagi saudaraku. A stone. Lalu dia duduk di situ. Tampilkan Efesus 2 ayat ke-6. Supaya saudara tahu siapa di mana posisi saudara. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Manusia lama kita sudah mati bersama dengan Kristus dan dibangkitkan ketika Yesus bangkit. Didudukkan dengan bersama dia di sorga. Kurang jelas baca bahasa Inggris. And had raised us up together. Bukan sendirian. Ya, bukan cuma kita bilang I need you Jesus. Kita juga perlu satu dengan yang lain. Amin. Hati-hati dengan minuman-minuman yang salah ya. Saking hausnya air got pun diminum. Jangan saudara. Ya. And made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Untunglah ibumu ini mungil. Jadi kalau satu kursi kita cukup ya berdua ya. Kalau terlalu kecil saya pangku bahkan. Sit us together. Dan Yesus duduk di mana? Di takhta. On his throne. Di sebelah kanan Allah Bapa. Jauh di atas segala nama yang boleh disebut. Jauh di atas segala kerajaan. Jauh di atas segala kuasa maupun penguasa. Dan kita telah didudukkan bersama dengan dia di alam sorgawi. Tepuk tangan bagi Allah kita. Jadi kita tidak perlu cari kedudukan.
Ada orang barat belajar bahasa Indonesia. Dia bilang bahasa Indonesia susah. Naik bus, ya naik bis. Ya, dari kenaikan sampai kedudukan belum dapat keturunan. Bahasa Indonesia memang susah, saudara. Tapi kita tidak usah cari yang lain. Kita telah didudukkan bersama Kristus. Tuhan tahu kita ini capek. Dan dia telah mendudukkan kita. So bayangkan, kemarin saya baca belum sempat dengar, kenapa astronot itu kalau lihat bumi nangis? Dibandingkan dari belum sorga loh. Baru dari atas sana kelihatan kecil, kelihatan jelek. Persoalanmu kecil kalau dilihat dari atas. Ketika kita baru naik pesawat hanggar kelihatan besar. Begitu naik, kelihatan kayak kotak korek api. Sebelumnya kayak kotak sepatu, naik lagi, hilang. Seperti pasir. Dari mana kamu melihat masalahmu? Bersama dengan Kristus ada kemenangan. Haleluya! Lalu Musa mendirikan mezbah dan memberi nama kepada mezbah itu dan kepada Tuhan. Yahweh Nissi. Nes itu artinya panji-panji. Tuhan adalah panji-panji kemenangan kita. Wow. Dia bukan cuma kubu di atas bukit batu. Dia bukan cuma penyedia. Dia bukan juga penolong. Bukan cuma pembebas. Tetapi dia panji-panji jaminan kemenangan kita. Syukur kepada Allah, kata Rasul Paulus, yang selalu membawa kita di jalan kemenangannya. Terpujilah nama Tuhan. Hidup ini adalah pertempuran, peperangan, tantangan, ujian. Bukan piknik. Tapi Tuhan jamin. Setiap kali perang selalu menang. David tidak pernah kalah. Kecuali dia ada di barisan belakang. Semua maju perang. Raja Israel itu kerjanya bukan duduk dikipasi dayang-dayang. Itu Solomon. David selalu ada di depan. Kecuali pada waktu peperangan melawan Moab. Dia ada di istana. Ya, kan istrinya banyak, gundiknya banyak. Bete lah dia. Ya, kalau punya istri suka bertengkar, tinggalnya di sotoh rumah. Di atas atap. Di atas atap dia melihat Dik Batseba, saudaraku. Loh kok diem? Matanya tidak melihat hal-hal yang dursila. Aku membuat perjanjian dengan mataku, kata Ayub. Tidak melihat perkara-perkara dursila. Tidak memperhatikan anak darah. Saya tahu semuanya dipulihkan Tuhan 2 kali lipat kecuali istrinya. Tahu siapa namanya? Bu Yub. Dia tidak berkata, Tuhan ini istri agak gila nih, sudah diganti saja. Kapan itu ada jemaat kita, sudah sekarang bersama Tuhan, namanya Pak Wayan Duduk. Saudaraku dulunya gila, saudara ya. Jadi telanjang, lari-lari gitu, marah-marah. Disembuhkan Tuhan, jadi anak Tuhan. Saya mau bersaksi, oh ya silakan Pak Wayan. Kita doa pagi dulu di rumah jam 5, saudara ya. Lalu dia bilang, istri saya sakit. Mungkin Tuhan mau kasih yang lebih baik, istri saya cerewet sekali. Saya bilang sama istri saya, durung waras, belum sembuh. Saya pernah cerita saudara, saya pernah disembuhkan dari, kalau virus yang sekarang ini C19 kan tahu obatnya ya, tahu jenisnya. 2003 saya ini terkena virus yang dokter enggak tahu jenisnya apa. Wah itu gawat saudara. Badan saya sudah lemes semua. Saya bandingkan dengan waktu saya terkena COVID yang terakhir. Gak ada apa-apanya dibandingkan itu. Jalan sudah hampir enggak kuat saudara. Setiap 10 menit baju saya diganti. Penuh dengan peluh saudaraku. Panas tapi saya menggigil kedinginan.
Dan makin lama makin menunda, dokternya bingung, enggak tahu ini obatnya apa. Sudah dicoba segala macam, saudara. Antibiotik enggak mempan. Tetapi saya disembuhkan secara ajaib. Saya pernah cerita itu. Lalu saya dibawa ke London untuk jalan-jalan di sana, makan minum yang enak. Dan saya ada di Istana Buckingham, kediaman resmi Ratu Inggris. Dan teman saya yang punya rumah di sana berkata, Pak Arifin, ini Ratu ada di istana ini. Jadi mungkin ada beberapa bagian yang Bapak nanti sebentar tidak boleh lihat karena Ratu ada di sana. Loh kamu kok tahu? Kan tidak diumumkan di news ataupun dimanapun. Itu ada benderanya. Ada 2 bendera. Satu Union Jack, bendera kerajaan Inggris. Satunya warnanya biru muda. Ada bentuknya begini ya, oval begini dan ini mahkota, tiara. Dan di situ ada ER2 Romawi. Elizabeth Regina II. Dari mana orang tahu kalau Yesus ada dalam hidup kita? Ada benderanya. Ada dulu lagu zaman dulu. Joy is the flag flown high from the castle of my heart. From the castle of my heart. Artinya begini. Sukacita dari Tuhan itu adalah tanda, adalah bendera, adalah panji-panji bahwa Tuhan ada di dalam istana hatiku. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Bapak kok sukacita terus? Ada Yesus. Saya menikmati apa yang saya alami waktu saya retreat 8 hari di rumah sakit, saudara. Pertama, saudara lihat sendiri, saya tidak takut. Ini ujian iman kok. Ke kafe berani. Kebaktian enggak berani. Heran ya. Pesta-pesta berani. Kebaktian enggak berani. Istri saya kan sederhana, dia bilang gini. Loh, di gereja ada Yesus. Perkataan ada Yesus sudah dahsyat, saudara. Adik saya yang di Surabaya, adiknya istri saya, itu sangat cinta kita. Pokoknya tak sewakan pesawat pribadi, dia dapat, saudaraku. Berapa? 500 juta untuk bawa saya ke Surabaya. Saya bilang enggak usah. Loh kenapa enggak usah? Ada Yesus. Diam dia. Ada masalah? Enteng. Ada Yesus. Jesus is the solution. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Yes! Ada kuasa di dalam doa syafaat. Jadi berapa banyak saudara perlu charge dari Tuhan pagi hari ini? Berapa yang perlu sentuhan dari Tuhan hari ini? Betul? Kamu sini dong sayang. Sini, sini. Sini. Kapan itu kan sudah dengar dia ini sudah sembuh, coba lihat tangannya sudah sembuh. Kapan itu tangannya dioperasi. Ya. Pada waktu dia masuk got, ada apa kok masuk got toh sayang? Ada kolam renang, enggak mau berenang di got ini. Kita selalu bisa mengucap syukur kan. Ya untungnya bukan kepala. Dia bilang lagi, untungnya bukan tangan kanan. Pokoknya selalu bisa untung. Tapi dalam perjalanan kita ke Bali, baru 1 tahun, dia sudah letih lesu. Dia tanya saya, are you sure Tuhan yang suruh kita ke sini? 9 Bali enggak kayak gini, saudara. Kita tinggal di Jalan Teguh Umar tuh loh, saudara. Kalau malam paling ada 1 motor. Terus ada seekor anjing. Jangan bilang persis. Lalu dia tanya, everything is so dark. Dia cuma tanya, enggak ngomel, puji Tuhan. Istriku enggak pernah ngomel kok ya. Enggak pernah, selalu charge ya. Tapi hari itu kamu stres. Betul? Saya pernah tanya orang, suku apa di Indonesia yang paling kuat? Saya bilang orang Jawa. Kenapa?
Namanya Sutrisno, no stress. Tapi dia stres, saudara. Tapi saat itu ketika dia berdoa, Tuhan suruh dia nyanyi. Lagu apa sayang? Dan kuk itu dilepaskan karena urapan. Dikatakan di sana, the yoke was destroyed because of the anointing. Yesaya 10:27. Bukan dipatahkan seperti terjemahan bahasa Indonesia, atau dilepaskan. Kalau dilepaskan bisa dipasang lagi. Tapi dihancurkan oleh karena pengurapan. Dialah Roh Kudus, pembebas sejati. Terima hari ini. Recharge yourself, encourage yourself, and receive His touch. Angkat tanganmu, muliakan Raja di segala raja. Hemaya Ramasayare. Siki Maya Ramasanda Ramata Karamade. Raya Ramo ya Ramase. Namaya Ramasanda Ramo. Ya Ramasa. Destroy every yoke, lift up every burden, Lord God, that your name will be glorified. Oh ya lawasai. Kita semua disegarkan oleh Tuhan. Kita dijamah oleh Dia untuk menolong orang lain. Oke? Tampilkan lagi Yesaya 33 tadi. Walk in righteousness. Righteousness itu sedekah. Bahasa Ibrani dengan Arab mirip. Sidik, sedekah. Orang benar itu suka memberi sedekah. Amin. Yang menolak hasil pemerasan. Yang membaskan tangannya. Ini senam perjanjian baru, saudaraku. Yang menutup telinga terhadap rencana penumpahan darah. Menutup mata daripada rencana jahat. Dialah yang akan diangkat tinggi. Ditaruh di kubu di bukit batu. Siapa benteng itu? Nama Tuhan menara yang kuat. Saudara dengar, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan mendapat selamat. Rotinya disediakan. Terus saya ini kalau ya mau memberi makan umat Tuhan, tinggal tanya kepada sang raja. Sahabatku, aku enggak punya roti. Dia kirim roti. Dia menyediakan roti untuk kita makan. Dan benih untuk kita tabur. Amin. Kemudian mata kita bisa melihat sang raja dalam kemuliaannya. Lampu ini kelihatan biasa tapi ada artinya. Yang tengah 12, yang luar 24. 12 angka government, angka pemerintahan. Kami telah menyerahkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Apa yang kami peroleh? Hidup yang sekarang diganti 100 kali lipat. Tapi di hidup yang akan datang, Engkau akan memerintah di atas 12 suku Israel. Yang 12 itu dari bangsa-bangsa lain. Termasuk saya tahu di situ ada orang Indonesia. Kok enggak percaya toh?
Amin. Kok lihat bule terus? Orang Indonesia, saudaraku, dipakai Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Buktinya Tuhan hadir di sini. Amin. Amin. Saya percaya orang Asia akan dipakai Tuhan luar biasa akhir zaman ini. Lihat aja gereja terbesar di dunia itu di Korea Selatan. Yang dulunya hampir semuanya yaitu Buddhis dan Konghucu. Saudara yang kasih, sudah siap? Oke, bangkit berdiri. Sekarang sudah mengerti. The resting place is Jesus. That rock was Jesus. The seed was Jesus. Panji-panji kemenangan Jesus. Amen. Angkat roti. Ingat pada batu karang yang dipukul itu. Seorang tentara Romawi menusukkan lembingnya ke rusuk daripada putra Allah. Dan keluarlah air bercampur darah. That rock was Christ. Ucap syukur. Dia diremukkan karena kesalahan, karena pemberontakan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan atas kita diberi, ditanggungkan atas dia. Padahal kita mengira dia kena tulah. Tetapi oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudaraku, lebih daripada mana. Yesus berkata, dagingku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Percayakah saudara inilah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus? Amen. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Jadilah kuat, jadilah sembuh. Dicas kembali. Terimalah jamahan Tuhan. Pandang Sang Raja dalam kemuliaannya. Pandang Sang Raja dalam semangatnya. Dan biarlah kita punya hati yang penuh dengan kekekalan. Yang bisa melihat dan hidup dalam perspektif kekekalan. Inilah persekutuan kita dengan darah Kristus. Kita minum bersama dalam nama Yesus. Sampai nanti di perjamuan kawin anak domba. Berikan sorak-sorai kemenangan. Haleluya. Loh kok cuma gitu kemenangan? Berikan sorak-sorai kemenangan. Yeay. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara kasih. Warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, mari saya undang bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Firman-Mu berkata bahwa orang-orang muda itu seperti pahlawan di tangan-Mu ya Tuhan. Seperti anak panah yang Kau arahkan ya Tuhan. Karena itu kami berdoa ya Tuhan. Generasi muda, keluarga-keluarga muda, orang-orang muda ya Tuhan. Yang bahkan mereka hari ini tersesat sekalipun nih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka mengalami perjumpaan ilahi dengan Engkau ya Tuhan. Mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Raja segala Raja ya Tuhan. Supaya ya Tuhan setiap desain Tuhan atas hidup mereka dinyatakan ya Tuhan. Sehingga setiap generasi muda ya Tuhan mengalami Engkau ya Tuhan. Membawa dampak ya Tuhan bagi orang-orang di sekitarnya ya Tuhan. Nama Raja di atas segala Raja ditinggikan lewat hidup mereka ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pelayanan generasi muda yang ada ya Tuhan. Anak-anak remaja ya Tuhan. Pemuda bahkan dewasa muda ya Tuhan. Mengalami Engkau ya Tuhan. Sehingga hidup mereka menjadi jawaban ya Tuhan. Di mana saja mereka pergi dan berada. Waktu tangan mereka ya Tuhan diarahkan kepada orang sakit. Orang-orang sakit mengalami kesembuhan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan membawa instansi TNI dan Polri di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka ya Tuhan ada di dalam kedaulatan-Mu ya Raja. Setiap tindakan para pemimpin yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan.
Tuhan, kami memohon pengampunan atas mereka ya Tuhan. Biarlah TNI Polri ya Tuhan menjadi ya Tuhan teladan ya Tuhan. Menjadi alat-Mu ya Tuhan perlindungan bagi negara ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan di dalam tubuh TNI Polri ya Tuhan. Dibangkitkan ya Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang menyuarakan nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk generasi muda ya Tuhan. Untuk setiap perencanaan ya Tuhan. Pemuda-pemuda di Bali ya Tuhan yang akan dikirimkan pekerja imigran ke luar negeri ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada penipuan ya Tuhan. Kami berdoa setiap generasi muda ini ya Tuhan. Pekerja-pekerja ini Tuhan. Diurapi dan diberkati ya Tuhan. Di mana saja ya Tuhan mereka berada. Pemerintah Indonesia ya Tuhan bekerja dengan baik untuk hidup mereka ya Tuhan. Dan kami percaya lewat hidup mereka dinyatakan kemurahan-Mu ya Raja. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur punya Allah yang dahsyat dan hebat seperti Engkau. Raja di atas segala raja, Yesus Tuhan. Jangan lupa ya, rest, recharge yourself every day. Amin. Receive His anointing. Yang kedua, encourage yourself. Ya, ketika Mike Tyson lawan Evander Holyfield, ada Filipi 4:13. I can do all things through Christ who strengthen me. Aku cakap melakukan segala perkara melalui Kristus yang menguatkan kepadaku. Dari firman Tuhan. Share your burden. Yang terakhir, touch from heaven. Saudara menerima touch from heaven today? Saudara menerima recharge hari ini? Are you encouraged today? Angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan rahmat dan damai sejahtera dari Kristus Tuhan kita yang bertakhta untuk selamanya. Dari sekarang untuk seterusnya di dalam nama Yesus. Kau terima, kau punya kekuatan baru. Kuk dipatahkan, dihancurkan demi nama Yesus. Pulanglah dengan sejahtera dan diberkati. Haleluya.